warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Excellency for Abi Hanif and Ibu Ida, Director Pesantren Super Camp Laroiba Hanifida, Honorable my teacher, senior, junior, high school Laroiba Hanifida. Secondly, salat and salam to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hello friend, my name is Siswatul Janati. I am class 8 MTS Al-Quran Laroiba Hanifida. I am to present imagination. My about is NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada jadi NKRI itu dibuat pada hari Jumat jam 10 WIB di Jalan IR Soekarno didampingi dengan penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Dan teks itu dibacakan oleh IR Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang kedua itu pembacaan teks proklamasi, perumusan teks proklamasi itu adalah Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Malik. Oke, yang kedua itu ada aspek politis. Aspek politis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada aspek hukum. Aspek hukum proklamasi itu menyatakan keputusan politik tertinggi di bangsa Indonesia. Dan yang kedua itu aspek kultur. Aspek kultur yaitu membangun peradaban baru. Ya, jadi kita harus membuat perkembangan di negara kita sendiri. Hai guys. Di situ yang ketiga itu ada aspek sosiologis. Assalamualaikum teman-teman. Aspek sosiologis itu adalah menjadikan pembahan dari bangsa yang terjajah menjadi merdeka. Jadi ini aspek sosiologis itu menjadikan negara yang awalnya dijajah itu menjadi merdeka. Oke, yang kelima itu ada aspek historis. Aspek historis itu adalah titik akhir sejarah penjajahan di bumi dan titik awal negara merdeka atau bebas. Oke, nomor ketiga itu ada pasal ya. Ini ada pasal. Oh, ini juga ada ada lanjutannya. Aspek-aspek kalau di cabang yang ketiga itu ada 4 ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada aspek historis, yaitu mendapatkan pengakuan khusus. Jadi dia itu kayak dikhususin gitu loh, kayak di privat. Terus itu yang kedua itu aspek politik. Aspek politik itu adalah mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi. Jadi dengan adanya aspek politik ini, jadi kita tuh bisa menyelesaikan masalah tanpa harus berpanjang-panjang. Terus yang ketiga itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu membantu ketertinggalan daerah dengan daerah lainnya. Nah, jadi ekonomi itu seperti kita tuh harus memberikan sumbangan kepada mereka agar kita itu sama ratanya gitu lah, agar mereka tuh sama-sama bisa menikmati kehidupan. Dan yang keempat itu dengan kehidupan dengan adil. Dan yang keempat itu ada aspek fungsional. Aspek fungsional itu adalah peran penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang pertama itu ada pasal. Yang pertama itu ada pasal 18 ayat 2. Pasal 18 ayat kedua itu adalah pemerintahan daerah provinsi di daerah kabupaten dan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Nah, jadi ini kita tuh di setiap daerah mesti itu ada pemerintahan ya. Di setiap daerah provinsi itu bisa ada pemerintahan, yaitu dari kabupaten yang kayak gubernur, kayak bupati gitulah, misalnya kayak bupati Lamongan, bupati Malang. Nah, itu dia tuh harus mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Jadi dia yang mengurusin semua yang ada masa di provinsi itu. Dan yang kedua itu ada bunyi pasal 18 ayat 1. Itu adalah Indonesia yang terdiri provinsinya jumlahnya 34 provinsi. Jadi Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi ya. Jadi nggak sedikit, banyak itu udahan. Dan yang ketiga itu ada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Negara Kesatuan Indonesia, daerah provinsi dan kota. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.